Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bu Leni dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Microalgae in Human and Animal Nutrition yang terdiri dari saya sendiri Mario dan Arvin. Berikut ada outline dari presentasi kami. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua komposisi kimia mikroalga, yang ketiga aplikasi dalam nutrisi hewan, yang keempat aplikasi dalam nutrisi manusia, yang kelima aspek toksikologi, dan yang terakhir yaitu opportunities dan challenge. Bagian yang pertama yaitu latar belakang. Seiring meningkatnya populasi dunia, maka kebutuhan makanan di dunia juga selalu makin meningkat, sehingga saat ini terus dilakukan pencarian dalam sumber makanan baru. Salah satu sumber makanan baru yang ditemukan yaitu mikroalga. Nah, mikroalga dimanfaatkan sebagai sumber makanan karena potensi dari nutrisinya yang sangat tinggi, sehingga dapat dijadikan agen probiotik baik manusia maupun hewan. Saat ini mikroalga juga telah banyak dimanfaatkan dan banyak diaplikasikan, misalnya dalam bentuk makanan atau suplemen makanan yang biasanya dalam bentuk tablet, kapsul, atau bentuk cair. Bagian kedua yaitu komposisi kimia mikroalga. Di bagian ini akan dibahas komposisi dari mikroalga sehingga mikroalga dapat dijadikan sebagai sumber nutrisi bagi manusia atau hewan. Kandungan nutrisi yang dimiliki mikroalga bergantung dari komposisi kimia mikroalga. Komposisi kimia mikroalga sendiri tidak selalu tetap, tapi berpengaruh dari lingkungannya, misalnya suhu, cahaya, pH, kandungan mineral dalam medium, CO2, kecepatan pencampuran, densitas populasi, dan lainnya. Sehingga untuk memperoleh mikroalga dengan komposisi kimia yang diinginkan, maka kita perlu memodifikasi lingkungan mikroalga agar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Berikut adalah contoh tabel dari komposisi protein, karbohidrat, lipid dari berbagai jenis makanan. Dapat kita lihat di sini bahwa seperti Dunalia salina memiliki kandungan protein dan karbohidrat yang cukup tinggi, dan Scandidus obliquus dan Spirulina maxima memiliki protein yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan sumber makanan lainnya, sehingga dapat dilihat bahwa mikroalga dapat dijadikan sebagai sumber nutrisi bagi manusia ataupun hewan. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari komponen kimia mikroalga. Yang pertama yaitu adalah protein. Protein merupakan salah satu makromolekul penting yang bagi manusia dan maupun hewan. Protein ini berfungsi sebagai komponen pembangun tubuh. Mikroalga dikenal sebagai memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Hal inilah menjadi alasan mengapa mikroalga dapat dijadikan sebagai sumber makanan baru. Contohnya saja pada Cyanobacteria memiliki 42-72% protein dari berat keringnya, dan lebih dari 58% dari berat kering Chlorella vulgaris merupakan protein. Selain itu, mikroalga juga memiliki profil asam amino yang lengkap, seimbang, dan berkualitas tinggi, yang sama pada seperti lactoglobulin, albumin telur, dan kacang kedelai. Kemudian berikut adalah kandungan protein dalam berbagai jenis makanan. Dapat dilihat bahwa Chlorella dan Spirulina memiliki kandungan protein yang jauh lebih banyak dibandingkan makanan lain. Menurut WHO, FDA, atau UNU, mikroalga seperti Chlorella dan Spirulina memiliki kandungan protein yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi manusia maupun hewan. Sementara untuk asam amino sendiri, dapat dilihat bahwa hampir semua mikroalga memiliki asam amino yang lengkap, baik asam amino esensial maupun yang non-esensial. Jumlah tiap asam amino dari berbagai jenis mikroalga juga tidak berbeda jauh dengan jumlah asam amino yang ada pada telur maupun kacang kedelai. Komponen kedua yang cukup penting yaitu karbohidrat.
Karbohidrat dapat ditemukan sebagai kompleks polisakarida maupun yang terikat dengan lipid atau protein. Karbohidrat pada alga biasanya berupa pati, selulosa, gula, dan jenis polisakarida lainnya. Contoh bentuk karbohidrat pada berbagai jenis mikroalga itu beragam. Misalnya, cyanophyta dalam bentuk glikogen, chlorophyta yaitu pati dalam bentuk polimer 2 glukosa, amilopektin, dan amilosa. Untuk rhodophyta biasanya berupa fluoridian starch, untuk diatom biasanya krisolaminarin. Nah, beberapa diatom mampu menyimpan karbohidrat sebesar 30% berat keringnya pada fase eksponensial. Dan saat terjadi limitasi nutrisi, karbohidrat yang disimpan dapat mencapai 80%. Hal yang sama terjadi pada beberapa strain Tetraselmis suecica yang dapat mencapai 11% dan 47% berat keringnya saat terdapat nutrisi yang cukup ataupun limitasi nutrisi. Komponen yang ketiga yaitu lipid. Lipid merupakan komponen kimia mikroalga yang paling banyak diekstraksi dan dikomersilkan. Meskipun awalnya lipid hanya dipakai sebagai biodiesel, namun saat ini lipid, terutama asam lemak tak jenuh ganda seperti asam lemak omega, memiliki nilai komersil yang cukup tinggi sebagai nutrisi atau pada formulasi untuk bayi. Lipid mikroalga terdiri dari dua, yaitu lipid netral, yaitu asiglycerol, asam lemak bebas, dan karotenoid. Kemudian ada lipid polar, yaitu fosfolipid dan galaktolipid. Mikroalga memiliki banyak lipid polar saat fase eksponensial dan menyimpan trigliserol saat dalam kondisi stres nutrisi. Umumnya kandungan lipid dalam mikroalga berkisar antara 20% sampai 50%. Namun juga terdapat alga yang memiliki lipid sebesar 1% atau paling banyak yaitu 70% dari berat keringnya. Produksi lipid tergantung pada spesies mikroalga dan metode kultivasinya. Ini adalah contoh komposisi lipid dari berbagai jenis mikroalga. Komponen keempat yaitu vitamin. Salah satu mikronutrien yang dibutuhkan manusia dan hewan adalah vitamin. Mikroalga memiliki banyak kandungan vitamin terutama provitamin A, vitamin E, vitamin B1, dan asam folat. Contohnya yaitu pada Dunaliella tetrioleca memiliki kandungan protein B12, B2, E, dan provitamin A. Untuk Tetraselmis suecica memiliki B1, B3, B5, B6, dan C. Kemudian Chlorella spp memiliki eh, vitamin B7 atau biotin yang cukup tinggi. Kemudian vitamin K dan E lainnya merupakan metabolit intermediate yang dapat ditemukan di sebagian besar mikroalga. Buah dan sayuran memiliki kandungan vitamin B12 yang sangat sedikit atau hampir tidak ada, sehingga mikroalga dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12 terutama untuk yang vegetarian. Komponen keempat yaitu vitamin. Salah satu mikronutrien yang dibutuhkan manusia dan hewan adalah vitamin. Mikroalga memiliki banyak kandungan vitamin terutama provitamin A, vitamin E, vitamin B1, dan asam folat. Contohnya yaitu pada Dunaliella tetrioleca memiliki kandungan protein B12, B2, E, dan provitamin A. Untuk Tetraselmis suecica memiliki B1, B3, B5, B6, dan C. Kemudian Chlorella spp memiliki eh, vitamin B7 atau biotin yang cukup tinggi. Kemudian vitamin K dan E lainnya merupakan metabolit intermediate yang dapat ditemukan di sebagian besar mikroalga. Buah dan sayuran memiliki kandungan vitamin B12 yang sangat sedikit atau hampir tidak ada, sehingga mikroalga dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12 terutama untuk yang vegetarian. Komponen yang kelima yaitu pigmen. Setiap mikroalga memiliki komposisi pigmen yang berbeda-beda. Secara umum, pigmen dapat terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu klorofil. Klorofil merupakan sumber pigmen hijau yang disintesis oleh semua alga fotosintetik dan dapat mencapai 0,5% sampai 1,5% berat keringnya. Beberapa pemanfaat dari klorofil diantaranya itu antioksidan, antikarsinogenik, anti genotoksin, dan antimutagenik. Klorofil mengandung klorofilin atau CHL yang merupakan turunan natrium tembaga garam terlarut yang mudah diserap tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa CHL memiliki potensi untuk menghambat perkembangan kanker karena menargetkan beberapa jalur karsinogenik dan menyerang siklus sel kanker. Kemudian pigmen yang kedua yaitu karotenoid.
Karotenoid merupakan pigmen lipofilik berbentuk isoprenoid yang dapat ditemukan pada alga. Pigmen ini bersifat terapeutik pada manusia maupun hewan karena sifat antioksidannya sangat kuat, sehingga dapat melindungi diri dari tekanan oksidatif dan radikal bebas. Karotenoid biasanya dalam jumlah 0,1% sampai 0,2% dari berat kering mikroalga. Terdapat dua jenis kelompok utama dari karotenoid. Yang pertama yaitu hidrokarbon tanpa oksigen yang disebut karoten, dan hidrokarbon dengan derivat oksigen yaitu xanthofil. Dari 400 jenis karotenoid yang teridentifikasi, hanya beta-karoten dan astaxanthin yang dikomersilkan. Beta-karoten biasanya digunakan sebagai pewarna pada keju, mentega, dan margarin, sementara astaxanthin biasanya digunakan dalam industri perikanan salmon. Itu adalah gambar dari konsentrasi karotenoid pada berbagai jenis makanan dan jenis mikroalga. Dapat dilihat di sini bahwa Dunaniella salina memiliki beta-karoten yang sangat tinggi dibandingkan dengan sumber makanan lainnya. Dan seperti mikroalga Haematococcus fluvialis juga memiliki komponen astaxanthin yang sangat tinggi dibandingkan dengan jenis makanan lainnya. D. salina sendiri memiliki beta-karoten sebesar 10% sampai 14% berat keringnya, dan H. fluvialis memiliki astaxanthin sebesar 4% sampai 5% dari berat keringnya. Kemudian pigmen ketiga yaitu phycobilivprotein. Phycobilivprotein merupakan protein kompleks yang mampu menangkap cahaya dan membantu proses fotosintesis. Biasanya phycobilivprotein ada di cyanobacteria dan rhodophyta. Contoh mikroalga yang memiliki phycobilivprotein yaitu Popyridium sp, Spirulina sp, dan Aflossaceae. Phycocyanin yaitu phycobilivprotein biru sering diekstraksi dari Spirulina sp sebagai pewarna alami yang sering digunakan pada es, permen karet, susu, dan minuman ringan. Selain itu, pigmen ini memiliki beberapa manfaat yaitu seperti anti-inflamatori, antioksidatif, antiviral, hepatoprotektif, dan agen neuroprotektif. Ketiga yaitu aplikasi dalam nutrisi hewan. Kali ini akan dibahas pemanfaatan mikroalga sebagai makanan hewan pada berbagai jenis hewan. Pertama yaitu pada hewan ruminansia, terdapat beberapa penelitian digunakannya mikroalga sebagai makanan bagi hewan ruminansia, yaitu yang pertama, sapi yang diberi makan Spirulina plantensis mengalami peningkatan produksi susu sebesar 17,6 sampai 25% jika dibandingkan dengan kontrol. Kemudian, mikroalga atau Spira plantensis juga dapat meningkatkan pertumbuhan domba dan sapi. Domba yang mengonsumsi mikroalga ini dapat mendapat berat tambahan sebesar 10%. Kemudian mikroalga Zygoscitrium tidak mempengaruhi berat sapi, namun dapat mengurangi jumlah makanan yang dikonsumsi tanpa mengurangi berat sapi secara signifikan. Yang terakhir yaitu sapi yang mengkonsumsi mikroalga dapat mengalami penurunan kandungan lemak pada susu namun mengalami peningkatan pada kandungan DHA, sehingga diperoleh susu rendah lemak dan DHA yang cukup tinggi. Itu contohnya pada unggas. Misalnya, Polypodium sebagai makanan ayam dapat mengurangi kolesterol pada telur sebesar 10% dan menjadikan kuning telur menjadi warna lebih gelap, yang menandakan bahwa bertambahnya konsentrasi karotenoid pada kuning telur. Kemudian, Cholera sp dapat meningkatkan ABG dan F banding G pada ayam dan bebek. Kemudian, Cholera vulgaris yang difermentasi dapat meningkatkan ADG dan produktivitas dari bebek. Lalu, mikroalga seperti spirulina dapat meningkatkan pigmen karotenoid pada kuning telur serta asam omega 3, sehingga diperoleh telur yang kaya akan asam omega 3. Kemudian penelitian di Turki menunjukkan konsumsi spirulina dapat mengurangi tingkat kematian sebesar 12%, karena dapat meningkatkan respon imun dari unggas sehingga unggas lebih survive. Kemudian yaitu pemanfaatan mikroalga pada beberapa jenis hewan lainnya. Yang pertama yaitu pada babi. Mikroalga Schizositium sp dapat meningkatkan DHA babi secara signifikan. Kemudian mikroalga Chlorella dan Canarismus juga dapat digunakan sebagai pengganti protein seperti kacang kedelai dan juga ikan. Kemudian mikroalga Spirulina juga dapat meningkatkan ADG-nya secara signifikan. Kemudian hewan selanjutnya yaitu pada kelinci. Othospira plantensis juga dapat digunakan sebagai alternatif makanan bagi kelinci. Pada bidang aquaculture,
Porphyrium palderianum dapat dijadikan sebagai pengganti makanan dalam bidang aquaculture. Kemudian Thalassiosira pseudonama dapat dijadikan makanan untuk Pacific oyster, Castosera gigas, dan juga rock scallop. Kemudian pada udang, Hypnea capricornis dan Cryptonemia granulata memiliki kandungan protein yang cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan udang. Kemudian mikroalga spirulina juga dapat dijadikan makanan sebagai pengganti udang Lithopenaeus fanamei. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi atau pemanfaatan mikroalga sebagai sumber nutrisi atau makanan bagi manusia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mario tadi, kita mengetahui bahwa berbagai spesies dari mikroalga ini memiliki kandungan baik protein, karbohidrat, lipid, maupun senyawa-senyawa bioaktif lainnya. Dan mikroalga sendiri juga merupakan sumber vitamin yang baik bagi manusia seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, B6, B12, vitamin C, dan vitamin E. Selain itu, mikroalga ini juga memiliki kandungan mineral seperti kalium, besi, magnesium, kalsium, dan iodin. Nah, masyarakat tradisional dari Tiongkok, Taiwan, dan Jepang sejak zaman dahulu kala itu sudah mengkonsumsi mikroalga dari genus Nostoc, Sohela, maupun Acrospira atau yang kita kenal sebagai spirulina. Saat ini di pasaran itu sudah banyak beredar makanan yang merupakan turunan dari mikroalga, baik dalam bentuk kapsul, dalam bentuk bubuk, maupun dalam bentuk cairan. Dan spesies-spesies mikroalga yang biasa digunakan untuk dijadikan sebagai sumber makanan ini tuh biasanya besar dari spesies Archospira pratensis atau yang kita kenal sebagai spirulina, dari Chlorella sp, Dunaviera, dan Apanizomenon plus aqua. Nah, spesies-spesies ini tuh digunakan karena memiliki kandungan protein dan nutrisi lain yang dikatakan tinggi. Nah, pada saat sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu alasan penggunaan mikroalga sebagai sumber nutrisi atau makanan bagi manusia ini adalah karena kandungan proteinnya yang tinggi. Nah, oleh karena itu mikroalga ini banyak dimanfaatkan sebagai salah satunya protein sel tunggal. Bisa kita lihat pada tabel berikut, mikroalga-mikroalga yang sering digunakan sebagai sumber makanan seperti dari genus Chlorella, Bundariella, maupun Spirulina atau Archospira ini memiliki kandungan protein yang tinggi. Sebagai contoh, Spirulina maxima itu memiliki kandungan protein 60% sampai 70% dari berat keringnya. Pada saat kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pemanfaatan mikroalga dari genus Chlorella sebagai sumber makanan atau nutrisi bagi manusia. Nah, mikroalga dari genus Chlorella ini sudah banyak dipasarkan dan sering dipromosikan sebagai healthy food yang dapat mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit, baik dari penyakit ringan hingga penyakit akut seperti Alzheimer maupun kanker. Nah, berdasarkan studi yang telah dilakukan pada penderita penyakit lepra, yaitu suatu penyakit yang menyerang kulit, pasien yang diberi suplemen berupa chlorella menunjukkan peningkatan energi, peningkatan kesehatan, serta peningkatan berat badan. Nah, studi ini merupakan salah satu studi pertama kali yang menunjukkan bagaimana potensi mikroalga sebagai suplemen kesehatan. Nah, dari studi lain yang juga dilakukan menunjukkan bahwa ORHSP ini merupakan senyawa yang hepatoprotektif atau senyawa yang dapat mengurangi kerusakan pada liver, serta senyawa yang hipokolesterolamik atau senyawa yang baik untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh.
Berikutnya akan dijelaskan bagaimana pemanfaatan mikroalga dari genus Archospira. Nah, mikroalga dari genus Archospira ini lebih kita kenal dengan nama Spirulina, dan WHO memberikan julukan kepada mikroalga ini sebagai superfood. Nah, Archospira ini memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Sebagai contoh, yaitu Archospira maxima memiliki kandungan protein hingga 70% dari berat keringnya. Nah, Archospira ini juga memiliki kandungan vitamin A, vitamin B1, B2, asam lemak yang esensial seperti asam linoleat dan asam linolenat, serta pigmen seperti xanthofil dan karotenoid. Nah, komponen-komponen tersebut merupakan komponen yang tidak bisa disintesis secara alami oleh manusia, tapi dibutuhkan oleh manusia. Nah, Atmosfera ini juga memiliki manfaat untuk menurunkan low density lipoprotein kolesterol dan triglycerida, menurunkan tekanan darah, mengontrol gula darah, dan juga meningkatkan hemoglobin dalam sel darah merah. Berikutnya akan dijelaskan bagaimana pemanfaatan dari mikroalga genus Dunariella. Mikroalga dari genus Dunariella ini banyak dimanfaatkan karena memiliki kandungan karotenoid yang tinggi. Salah satunya adalah beta-karoten. Nah, beta-karoten ini merupakan salah satu senyawa yang penting karena berperan sebagai prekursor dari vitamin A, dan senyawa tersebut juga memiliki manfaat sebagai senyawa antioksidan. Bisa dilihat pada gambar bahwa kandungan karotenoid, khususnya beta-karoten dari Dunariella salina, merupakan salah satu yang tertinggi dibandingkan dengan mikroalga yang lain maupun dari organisme yang lain, seperti wortel contohnya. Nah, berikutnya kita akan memasuki aspek toksikologi dari makanan berbahan dasar mikroalga ini. Nah, sebagai sumber makanan yang tidak konvensional, tentu saja mikroalga ini telah melalui berbagai uji toksisitas untuk membuktikan bahwa mikroalga ini aman untuk dikonsumsi. Nah, aspek toksikologi yang dianalisis merupakan senyawa toksik baik yang dihasilkan sendiri oleh mikroalga maupun senyawa toksik yang berasal dari lingkungan. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai asam nukleat. Nah, asam nukleat berupa DNA maupun RNA dalam jumlah dan keadaan tertentu dapat dikategorikan sebagai senyawa yang bersifat toksik. Nah, pada keadaan normal, kandungan asam nukleat pada mikroalga ini berkisar di antara 4-6% dari berat keringnya. Mengapa asam nukleat ini dapat dikategorikan sebagai senyawa toksik? Karena salah satu konstituen dari asam nukleat ini adalah purin. Nah, purin sendiri hanya dapat dimetabolisme oleh manusia menjadi asam urat. Dengan meningkatnya konsumsi purin, maka akan meningkat pula konsentrasi asam urat pada plasma darah maupun pada ekskresi urin. Nah, peningkatan asam urat dalam plasma darah ini dapat meningkatkan terjadinya gout atau penyakit asam urat. Sementara peningkatan asam urat dalam ekskresi urin dapat mengakibatkan terbentuknya batu ginjal. Oleh karena itu, Protein Advisory Group merekomendasikan bahwa daily intake asam nukleat dari sumber yang tidak konvensional seperti mikroalga tidak melebihi 2 gram, dan total asam nukleat dari seluruh sumber tidak melebihi 4 gram. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, konsentrasi mikroalga yang aman dikonsumsi adalah 20 gram per hari atau 0,3 gram mikroalga per kilogram berat badan per hari. Berikutnya adalah senyawa toksin yang dihasilkan oleh alga itu sendiri. Nah, strain alga yang menghasilkan toksin kebanyakan berasal dari kelompok cyanobacteria, antara lain Mycocystis aeruginosa, Anabaena flos aqua, dan Apanizomenon flos aqua. Yang terkadang strain ini itu sulit dibedakan dari
strain mikroalga non-toksik lainnya. Nah, sampai saat ini belum ditemukan peristiwa keracunan karena toksin alga yang diproduksi secara massal. Akan tetapi, tetap diperlukan investigasi untuk memastikan bahwa mikroalga yang diproduksi ini tidak menghasilkan senyawa toksin. Nah, investigasi yang dapat dilakukan meliputi analisis kimia, uji dermatologi toksikologi, uji toksisitas pada organisme model seperti mencit, contohnya, maupun uji aktivitas antibiotik. Berikutnya akan dibahas mengenai senyawa toksin yang berasal dari lingkungan. Dalam hal ini adalah logam berat. Hampir seluruh organisme yang hidup pada lingkungan akuatik memiliki kemampuan untuk mengakumulasikan logam berat, dan biasanya logam berat yang terakumulasi ini konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi logam berat yang ada pada lingkungan. Proses akumulasi logam berat ini merupakan proses yang terjadi dengan sangat cepat pada sel mikroalga sendiri. Dalam 24 jam, akumulasi logam berat ini sudah mencapai tingkat jenuh. Akumulasi logam berat ke dalam mikroalga merupakan salah satu permasalahan yang dapat ditemui dalam proses produksi mikroalga secara besar. Salah satunya adalah pada medium yang digunakan untuk mengkultur mikroalga itu sendiri. Nah, berdasarkan standar WHO, orang dewasa dengan berat 60 kg tidak boleh menerima lebih dari 3 mg timbal, 6, mg kadmium, 20 mg arsenik, dan 0,3 mg merkuri per minggu dari makanan atau minuman. Saat ini belum ada standar internasional mengenai kandungan logam berat yang ada pada mikroalga. Namun biasanya perusahaan-perusahaan memiliki standar tersendiri mengenai berapa maksimal logam berat yang boleh terkandung dalam mikroalga. Berikutnya akan dibahas mengenai bagaimana opportunity dan challenge dari pemanfaatan mikroalga sebagai sumber makanan atau nutrisi bagi manusia. Pemanfaatan mikroalga sebagai sumber nutrisi atau makanan ini memiliki beberapa tantangan yang harus diperhatikan. Nah, pada gambar tersebut terdapat rangkuman mengenai tantangan apa saja yang dihadapi dalam proses pemanfaatan mikroalga sebagai sumber nutrisi atau makanan. Nah, tantangan tersebut dapat berupa tantangan dalam efisiensi produksi, kemudian dalam proses recovery dan preservasi, dari segi lingkungan, dari segi safety, food technology and engineering, consumer acceptance, dan inovasi mikroalga sebagai biomolekul. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antara food engineering dan consumer acceptance. Nah, seperti yang kita ketahui dan sudah dijelaskan tadi, bahwa mikroalga ini sebenarnya adalah makanan yang sudah dikonsumsi secara tradisional oleh masyarakat yang ada di Asia, khususnya Cina dan Jepang. Nah, mikroalga ini tidak akan menjadi masalah bagi masyarakat yang ada di Asia karena memang sudah dikonsumsi secara turun-temurun. Akan tetapi, bagi masyarakat Eropa, makanan berupa mikroalga ataupun penambahan mikroalga dalam makanan ini memberikan suatu masalah karena pertama, mikroalga itu dapat berubah warna dari makanan. Yang kedua, mikroalga memiliki rasa maupun bau yang bisa dikatakan amis. Nah, hal inilah yang menjadi tantangan ke depan untuk membuat produk-produk yang bisa diterima oleh konsumen, khususnya konsumen yang ada di Eropa. Nah, saat ini telah berhasil dibuat penambahan mikroalga ke dalam makanan yang tidak berubah warna dari makanan tersebut. Akan tetapi, rasa dan bau yang dihasilkan masih menghasilkan bau yang amis, sehingga kedepannya perlu dikembangkan bagaimana pemanfaatan mikroalga ini bisa menghasilkan bau yang tidak amis maupun rasa yang tidak amis.
Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi kali ini. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.